Bapak Ibu dan anak-anak muda yang ada di rumah. It's really great to be here again. Dan saat ini kita mau sama-sama datang memuji Tuhan. Bersama-sama mari kita nyanyikan pujian ini. Look back, I keep moving forward, I won't look back. Stand amazed by your perfect promise, I won't look back. I'm leaving my past behind. Did I just say that you are mine? Oh, I set my eyes on you, Jesus, you're the one I hold on to. Clap your hands. Sing. I won't look back, keep moving forward. I won't look back. Stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. Let you say that you are mine. Oh, I set my eyes on you, Jesus, you're the one I hold on to. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Sama-sama clap your hands. Bapak, kami tidak akan pernah takut. Because we believe that I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me, you won't fail me, you won't fail me. Come on, sing. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me, you won't fail me, you won't fail me. You won't fail me, you won't fail me, you won't fail me, never. You won't fail me, you won't fail me, you won't fail me. Oh, I set my eyes on you, only in you. Jesus, you're the one I hold on to. Come on, IFGF, sing. Whoa, I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Whoa, I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Whoa, I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Yeah. You're the one I hold on to. Mazmur Daud pernah menyatakan bahwa sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, grow weak atau semakin lemah, but I believe bahwa Tuhan, He is my portion forever. Dia bagianku, artinya Dia milikku sampai selama-lamanya. And the strength of my heart, kekuatan di dalam hatiku.
So mari sama-sama menyembah Tuhan, simply karena kita mengasihi Dia, karena kita yakin bahwa He is the only strength di dalam kehidupan kita. Come on. Ku suka berada dekatmu, ya Bapa, tempat perlindungan yang teguh.
Tuhan. Kau bagianku dan hanya Kau selamanya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini, kasih Tuhan yang baru senantiasa setiap pagi dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Walaupun Tuhan kami mungkin berada di rumah ataupun dimanapun kami berada, Tuhan Engkau menyertai kami, mengurapi kami, keluarga kami, dan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami ingin memberikan, mempersembahkan tubuh kami, jiwa kami dan roh kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, agar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan nyatakan deklarasi Greater Destiny kita bersama-sama. Saudara yang ada Alkitab atau e-Bible, saudara pegang di tangan kanan kita bersama-sama. Siap saudaraku? Oke, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Greater destiny. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk pagi hari ini. Saya percaya dalam bulan Juni ini ada sesuatu yang baru juga yang Tuhan sediakan, kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita dan keluarga yang ada. Dan kita percaya firman Tuhan yang boleh menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Ya, di mana tema saya tetap berbicara, di mana bulan Juni ini berbicara mengenai bounce back, saudaraku ya, dengan subtema yang ada get deeper, untuk kita yaitu lebih dalam lagi, saudaraku, untuk get deeper in love. Amin, saudaraku ya, get deeper in love dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang-orang kita kasihi ya. Dan kita juga yaitu bisa get deeper juga dengan orang-orang yang lain yang kita kasihi, saudaraku. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ya di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita baca dengan suara yang keras, karena iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9,
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, ini ayat yang luar biasa. Kalau kita bisa simak dengan baik, saudaraku ya. Ya, di ayat yang ke-7 itu dinyatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, saudaraku. Ya, sudah dekat. Ya, karena itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang kita harus perhatikan, saudaraku. Yang harus kita perhatikan yaitu kita harus menguasai diri kita. Ya, kita harus menguasai diri kita, jaga diri kita baik-baik, saudaraku ya. Di mana kita boleh tetap senantiasa get deeper ya di dalam kasih kita kepada Tuhan. Semakin hari semakin cinta Yesus. Amin, saudaraku. Ya, semakin hari kasih kita semakin bertambah baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Kita harus menguasai diri kita, jangan sampai kita lost control, ya, tidak menguasai diri kita, ya, mungkin juga dengan kata-kata kita ataupun juga ya dengan hal-hal yang lain, saudaraku ya, yang kita lakukan yang bisa merugikan orang lain, saudaraku. Jangan sampai juga kita terbawa dengan emosi kita, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Gampang sekali orang stres ya, tertekan, dan mungkin juga emosinya bisa terpancing sehingga dia bisa marah-marah ya, sampai marahnya meledak, saudaraku. Itu jangan sampai terjadi, saudaraku. Kita harus menguasai yaitu lidah kita, ya, jaga mulut kita, jaga hati kita, saudaraku ya, dan jaga pikiran kita. Amin, saudaraku. Jadi penting untuk kita menguasai diri kita. Dan jadilah tenang dikatakan. Ya, kita punya sound of mind, pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang itu datang dari pikiran Kristus. Amin, saudaraku. Untuk kita memikirkan, firman Tuhan katakan, pikirkan hal-hal yang baik, ya, yang patut dipuji, yang sedap didengar, yang mengandung kebajikan. Kita pikirkan semua hal-hal yang positif itu, yang datangnya daripada firman Tuhan, daripada Bapa di sorga, saudaraku. Sehingga pikiran kita diisi ya dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga ada kedamaian, ketentraman dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kita bisa tenang dengan kondisi yang mungkin yang sulit saat ini, ya, kondisi yang tidak stabil, yang masih belum jelas, saudaraku. Ya, ini yang Tuhan inginkan, agar kita menguasai diri kita dan jadi tenang, saudaraku. Supaya kenapa? Supaya kita dapat berdoa. Amin. Jadi kalau kita berdoa ini kita perlu ketenangan. Amin. Gak bisa kita lagi panik, lagi kacau pikirannya, hatinya lagi gundah gulana, gelisah, saudaraku ya. Gak bisa kita berdoa. Pasti kita nanti gak karuan, gak betah, saudaraku. Jadi perlu kita tenang dulu, menguasai diri kita, sehingga kita bisa tune with God. Amen. Kita bisa langsung connect dengan Tuhan, saudaraku, dalam doa-doa kita. Ya, ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku ya. Jadi dari sebuah sudut pandang, kesudahan segala sesuatu telah dekat dikatakan. Untuk kita menguasai diri kita, ya, berdoa. Tetapi yang ditekankan dalam surat Petrus di bagian ini adalah apa, saudaraku? Dikatakan kasihilah sungguh-sungguh. Amin. Seorang akan yang lain. Ini yang ditekankan. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, saudaraku. Kita diminta untuk memberikan tumpangan dengan tulus, melayani seseorang yang lain dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya, artinya kita tidak menahan atau tidak juga berhemat, tetapi kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan untuk saudara kita yang membutuhkannya, saudaraku. Supaya apa?
supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Supaya nama Yesus dipermuliakan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Jadi khotbah ini berbicara tentang sesungguhnya kematian Kristus yang membayar semuanya, ya. Tuhan Yesus katakan it is finished, sudah selesai, dan semuanya itu sudah lunas dibayar, ya. Tuhan Yesus bayar dengan apa? Dengan nyawanya, darahnya yang tertumpah, bukan dengan emas, perak dan sebagainya, tapi dia memberikan hidupnya, ya, menggantikan kita. Dia mati di Kalvari, di Golgota 2000 tahun yang lalu untuk menanggung segala dosa kita, segala yaitu kejahatan kita, supaya kita bisa diselamatkan, dan dia sudah bayar lunas dengan darahnya. Amin, saudaraku. Karena itu penting untuk kita senantiasa juga sebagai pengikut Kristus, sebagai murid daripada Tuhan Yesus, kita juga harus memberikan hati kita, memberikan hidup kita untuk kita boleh melayani Tuhan dalam hidup kita. Jadi dengan dasar pemikiran dari 1 Petrus 4:7 ayat 7 sampai 11 ini, ya, kerangka khotbah ini berbicara bagaimana mengenai kehidupan kita, ya, dari sudut pandang yaitu kedatangan Kristus yang telah dekat, saudaraku. Jadi apa yang kita perlu kerjakan dalam waktu yang tidak lama nih, waktu yang singkat ini, saudaraku, ya. Dikatakan tadi kita harus berdoa senantiasa setiap waktu. Amin, saudaraku. Ya, untuk kita bisa tune with God, untuk bisa connect with God. Amin, amin, saudaraku. Untuk kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kasih itu nggak boleh pura-pura. Kasih itu harus genuine, harus tulus, harus murni, sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Ya, dan juga dikatakan memberi tumpangan dan bersikap ramah terhadap orang lain yang membutuhkannya. Melayani satu sama lain dengan menggunakan karunia rohani yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita, dan juga kita bisa bersaksi tentang Kristus, ya, yang sudah menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Dan suatu cerita yang cukup menarik yaitu mengenai semut, ya. Saya percaya kita pasti kenal lah semut, saudaraku, ya. Suatu hewan yang sangat kecil, ya kan. Kalau kita perhatikan semut itu, ya, bisa memberikan, ya kan, apa namanya, kalau kita mengamati bagaimana perilaku daripada semut, saudaraku, ya, dia merupakan hewan yang tidak egois, yang tidak mementingkan, ya, diri sendiri, saudaraku. Ya, mereka itu adalah hewan yang mengumpulkan bahan makanan, dikatakan, tetapi tidak memakan bahan makanan itu semua untuk dirinya sendiri, saudaraku. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa semut itu, ya, dia kalau mengumpulkan, dia mendapatkan gula, saudaraku, ya, dia temukan, dia tidak makan sendiri sampai kenyang, saudaraku. Ya, dia bawa, apa namanya, dia juga ambil sebagian juga, dia bagi-bagikan, dia kumpulkan dulu semuanya, dibawa kembali ke sarangnya, saudaraku, ya. Setelah itu mereka bisa bagi rata-rata semuanya dengan adil, saudaraku, untuk kepentingan bersama, saudaraku. Wah, ini luar biasa sekali kalau kita bisa melihat ilustrasi mengenai semut ini. Ya, semut ini juga dikatakan yaitu saling bertolong-tolongan untuk mengangkat bahan makanan yang mereka temukan itu, saudaraku. Padahal satu ekor semut, ya, dikatakan itu mampu mengangkat, perhatikan, beban 10 kali bobot badannya. Wah, luar biasa. Bahkan mampu menarik beban 50 kali bobot badannya. Wah, ini luar biasa sekali, ya. Jadi semut ini saling membagi beban, saling menolong, ya, untuk mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan bersama. Bahan makanan yang ditemukan adalah milik semua koloni-koloninya untuk dibagikan, saudaraku. Itulah sebabnya tidak ada semut yang kemudian akan memakan duluan semua bahan makanan yang dia temukan, tapi dia bawa pulang, dia kumpulkan, dan dia bagi-bagikan semuanya. Ini luar biasa, ya. Jadi untuk sebuah tujuan bersama dan kesejahteraan bersama, kita harus menghilangkan rasa
egois atau mementingkan diri sendiri, untuk menang sendiri, saudaraku. Untuk sebuah tujuan mengasihi sesama, sepantasnya kita juga menghilangkan kepentingan diri kita sendiri dan meletakkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan sendiri. Wah, ini tidak gampang, saudaraku ya. Kita harus belajar. Amin, saudaraku. Inilah yang pribadi Kristus yang dia lakukan. Dia mengorbankan, dia sacrifice hidupnya, bahkan memberikan nyawanya untuk kita semua, saudaraku. Dia mengutamakan untuk menyelamatkan kita, sehingga dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Kita harus mengikuti teladan daripada Kristus dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita belajar dari semut ini yang hidupnya selalu ingin berbagi, saudaraku ya, kita bisa melihat juga bagaimana hidup kita dalam satu keluarga, dalam satu komunitas, bersama-sama dengan orang lain, untuk kita juga bisa saling mengasihi, saling memberkati satu sama lain, saudaraku. Puji nama Tuhan, luar biasa. Ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan dalam waktu yang singkat pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu the most important of all, the most important of all. Dari semuanya itu, dikatakan yang paling penting apa? Yang terutama apa? Tadi kita sudah baca ayat yang ke-7, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8, perhatikan. Tetapi yang terutama, the most important of all, yang paling penting, yang terutama, apa dikatakan? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ada amin, saudaraku? Ini merupakan yaitu perintah yang utama daripada Tuhan Yesus. Seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tercakup dengan hukum ini, dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua dikatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau 2 hal ini yang kita lakukan, kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama kita sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Kalau kita melakukan ini, hidup kita akan diberkati Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin, saudaraku. Jadi katakan kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur, saudaraku, untuk ini semua, saudaraku ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan memberikan juga peringatan berulang-ulang untuk kita semua, karena hal ini adalah sebetulnya hal yang sederhana yang sering kita abaikan. Menguasai diri sebetulnya hal yang sederhana, dan kasih adalah hal yang sangat mendasar, tetapi kita selalu melupakannya, saudaraku selalu melupakannya. Jadi penting apabila kita melayani di gereja Tuhan, dimanapun juga di dunia sekuler, saudaraku dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudaraku apakah kita di kampus, di tempat kuliah kita, di sekolah kita, dimanapun dunia kerja kita yang Tuhan tempatkan, firman Tuhan katakan kerjakan semuanya itu dengan landasan kasih, dengan landasan kasih, saudaraku. Bahkan bila kita marah, marahlah karena kita mengasihi, bukan karena kita membenci. Amin, saudaraku. Ini penting. Seringkali kita marah, setelah itu kita benci dengan orangnya, saudaraku. Atau kita benci dan kita marah sama orangnya. Tapi Tuhan mengingatkan kita, bila kita marah, marahlah karena kita mengasihi orang itu, bukan karena kita membenci. Amin, saudaraku. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan pernah membenci seseorang siapapun juga. Saya sering mengatakan hidup di dunia ini yang paling enak, yang paling berbahagia kita memiliki Tuhan. Yang kedua, kita nggak punya musuh, saudaraku. Amin. Nggak punya musuh. Jangan ada kebencian di antara kita. Ada amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Baru yang ketiga, kita tidak punya utang, saudaraku. Free from debt.
Ya, kalau kita bebas utang, ya kita tidak terikat dengan apapun juga, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur akan hal itu. Kasih adalah sebuah pilihan sikap atau mengasihi. Ya, to love is a matter of choice. Untuk kita mengasihi adalah dikatakan masalah pilihan sikap. Sebuah sikap yang kita harus ambil. Ya, saudara mau mengasihi atau tidak? Ya, kita harus memilih. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus, untuk memilih sikap yang terbaik, yaitu mengasihi dan bukan untuk membenci. Ada amin, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya, untuk kita lakukan dalam hidup kita bersama-sama, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Jadi pilihlah kasih itu dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, Matius 24 ayat 12 dikatakan supaya kita ya kasih, kebanyakan orang akan menjadi dingin pada hari-hari yang terakhir ini. Tapi kita tetap memilih untuk mengasihi sesama kita. Puji nama Tuhan. Ya. Ada cerita di sini dikatakan seorang suami istri yang secara pendidikan dan pendapatan mereka seimbang, tetapi tanpa mereka sadari mereka memiliki pola didik yang saling bertolak belakang, dan mereka baru menemukan masalah itu saat mereka memiliki anak, saudaraku. Jadi saudara yang belum berkeluarga, ya nanti akan menjalani bagaimana dengan pasangan saudara. Kalau nanti sudah punya anak, ya bagaimana untuk mengasuh anaknya, mendidik anaknya, ya dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, ya. Jadi kita belajar di sini dikatakan suami dididik, ya, yang suaminya dididik dengan hanya memenuhi kebutuhan pokok saja. Ya kan, misalnya selama dia kecil orang tuanya hanya memberikan dia makan, tempat tinggal dan pakaian, itu aja. Ya, tidak ada pelukan, tidak ada tepuk di bahu, saudaraku, ya, tidak ada gandeng tangan, ya, tidak ada tindakan kasih, ya, karena orang tuanya memiliki banyak anak, saudaraku, dan bergumul dalam keterbatasan yang ada. Nah, sementara istri dididik dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Mereka menyediakan waktu untuk bernyanyi bersama-sama, memeluk setiap saat, ya, dan mencium setiap pergi tidur. Jadi sebelum tidur dicium dulu, ya saudaraku, ya, anaknya dan sebagainya, mungkin suaminya juga, ya. Dan setiap bangun pagi ketika mereka punya anak, suami istri itu terus-menerus berdebat dan bertengkar soal cara mendidik mereka untuk anak-anak mereka, saudaraku, karena pola didik mereka bertentangan satu sama lain. Jadi suami yang merasa bahwa menyediakan makan, ya, rumah dan serta pakaian saja cukup, saudaraku, tidak perlu untuk menghabiskan uang untuk membeli buku, mainan, bahkan tidak perlu juga menyediakan waktu, ya, untuk bercerita, berinteraksi dengan anak mereka, saudaraku. Jadi kita sama tahu cara yang benar dan mendidik seorang anak itu adalah dengan penuh kasih sayang. Amin, saudaraku. Supaya saat bertumbuh dewasa mereka memiliki mental yang baik dan juga sehat dan kuat, saudaraku. Kita juga sama tahu semuanya bahwa pola didik si istri lebih baik daripada suami. Itu adalah kekuatan yang dihasilkan ketika kita memilih untuk mengasihi. Amin, saudaraku. Jadi membutuhkan suatu keputusan dan komitmen untuk mengasihi itu. Ada harga yang harus kita bayar. Jangan hanya mengejar basic needs saja, hanya kebutuhan sehari-hari saja, tapi lakukan dengan extra mile. Ada suatu pengorbanan yang kita lakukan atas dasar landasan kasih tadi, saudaraku. Sama seperti bayi yang akan tumbuh baik dan sempurna karena dibesarkan dengan kasih, begitu juga dengan hubungan kita dengan sesama kita bisa menjadi baik dan sempurna apabila kita melakukan dengan kasih. Amin, saudaraku. Saya percaya, ya, kalau kita bisa melihat anak kita, seringkali kan orang bilang like father like son, ya, atau like mother like daughter. Misalnya begitu, saudaraku, ya. Sebagaimana bapaknya demikian anaknya mungkin laki-laki, sebagaimana ibunya demikian juga anaknya yang perempuan dan sebagainya, saudaraku.
Jadi memang anak ini kalau kita melihat tingkah laku dan perbuatannya itu mencerminkan dari bagaimana orang tuanya. Itu sangat penting, saudaraku. Kalau anaknya tidak jujur, wah ini tanda tanya. Jangan-jangan orang tuanya juga tidak jujur, saudaraku ya. Ini hati-hati, saudaraku ya. Jadi memang itu penting. Jadi pendidikan anak-anak sedini mungkin ini harus ada di pangkuan daripada kedua orang tua, terutama yaitu seorang ibu, mama yang mengasihi, yang mendidik anak-anak yang ada, saudaraku. Ini penting sehingga karakter anak itu terbentuk sejak masa kecil mereka. Baru kita nanti mempercayakan ke sekolah minggu atau namanya IJF Kids, saudaraku ya, kepada guru-guru sekolah minggu. Tapi tanggung jawab utama daripada anak itu yaitu orang tua, saudaraku. Nggak bisa nyalain, wah ini guru sekolah minggunya, guru kidsnya tidak mendidik anak kami dengan baik. Ya, jangan, saudaraku. Tanggung jawab yang utama yaitu orang tua sendiri. Ini penting ya, bagaimana karakter anak itu dibentuk sejak kecil, saudaraku. Sehingga dia nanti pada waktu dewasa, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak egois, saudaraku ya, yang jujur, saudaraku ya, dan juga diberkati. Ya, puji nama Tuhan. Ya, murah hati itu perlu latihan terus-menerus. Being generous needs constant repetition. Ya, jadi ini yang harus kita bangun dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, itu proses belajar dari balita, ya. Ya, anak baru 5 tahun, saudaraku ya, dididik semuanya menjadi murah hati, tidak tiba-tiba dalam sifatnya, tiba-tiba langsung jadi. Nggak ada yang namanya instant noodle, instant coffee. Semuanya melalui proses pembentukan hari demi hari dan pengorbanan kasih sayang daripada orang tua untuk mendidik setiap anak-anaknya, sehingga nanti anaknya juga pada waktu dewasa, pada waktu besar menjadi anak yang murah hati, sama seperti orang tuanya juga murah hati. Kalau anaknya ternyata tidak murah hati, jangan-jangan orang tuanya tidak murah hati, mungkin pelit, kikir dan sebagainya, tidak mau berbagi, egois dan sebagainya, tercermin dalam kehidupan anak-anaknya. Oke, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur untuk hal ini, saudaraku ya. Jadi kita belajar bahwa kita perlu untuk, yaitu yang kedua ini kita perlu, yaitu activate the love. Untuk kita mengaktifkan kasih ini, saudaraku. Gak cuma sekedar kita tahu, kita dengar, tapi gak kita lakukan. Harus kita aktifkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya ayat yang ke-9 tadi dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, saudaraku. Jadi kita belajar, saudaraku, untuk murah hati ini, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Jadi cara kita mengaktifkan kasih ini dengan melakukannya. Orang lain tidak akan melihat kita memiliki kasih, karena kasih adalah sebuah konsep. Kita perlu mengaktifkannya dengan menjadi murah hati. Love is a concept unseen by others, yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu sebuah konsep. We need to activate in generosity. Kita harus mengaktifkan kasih itu dalam kemurahan hati. Amin. Menjadi murah hati membutuhkan pengorbanan dari kehidupan kita. Murah hati bukan cuma sekedar perkataan di mulut. Murah hati adalah hands on dalam kesusahan orang lain. Kita peduli, kita memperhatikan, membuat mereka menjadi ringan bebannya. Ya, seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu, saudaraku ya. Ya, ini yang perlu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, ada suatu cerita yang terakhir, saudaraku ya. The Four Chaplain, 4 hamba Tuhan. Ini luar biasa, true story. Ya, ceritanya begini, mereka adalah 4 orang pemuka agama yang baru tergabung dalam pasukan di Perang Dunia Pertama. Mereka semuanya berpangkat letnan 1, dan dalam perjalanan bersama 900 personil militer lainnya dari New York
menuju Greenland pada tanggal 23 Januari 1943 dalam kapal yang namanya Dorchester. Jadi pada tanggal 3 Februari kapal mereka itu ditorpedo oleh kapal selam Jerman dan dalam waktu singkat kapal itu tenggelam. Dalam kepanikan dan kegelapan karena semua mesin dan fungsi kapal itu mati, keempat hamba Tuhan ini, saudaraku, keempat hamba Tuhan ini yang bernama Reverend George Fox, ya, dan satu lagi Reform Rabbi Alexander Goody, dan ada lagi dua lagi yang dikatakan Catholic priest, ini imam-imam Katolik, Father John Washington, dan yang terakhir Reverend Clark Pauling. Ya, keempat orang ini mengatur evakuasi teman-teman mereka dan membagikan jaket pelampung, saudaraku, ya, jaket pelampung. Ketika jaket ini mulai habis dan masih ada orang-orang yang belum kebagian, mereka mulai melepaskan jaket milik mereka dan memberikannya kepada teman-temannya. Dan kemudian mereka berempat bergandengan tangan dan mulai bernyanyi dan berdoa untuk teman-temannya dalam proses evakuasi. Mereka memberikan kekuatan bagi teman-temannya, dan pada akhirnya mereka ikut tenggelam bersama kapal Dorchester itu, saudaraku. Melalui 230 orang yang berhasil selamat, mereka memberikan kesaksian bahwa di tengah kepanikan itu mereka dapat mendengar doa dalam berbagai macam bahasa, termasuk doa dalam bahasa Ibrani, bahkan doa juga dari imam Katolik itu, ya, dalam bahasa Latin. Mereka berempat berasal dari denominasi yang berbeda, organisasi yang berbeda, tapi mereka memiliki Tuhan yang sama yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyatakan kasih mereka kepada orang lain. Dalam sebuah cerita ini, saudaraku, ya, kita bisa melihat bagaimana keempat hamba Tuhan ini rela mengorbankan, memberikan safety guardnya, baju pelampungnya kepada teman-temannya. Bahkan keempat hamba Tuhan ini akhirnya juga tenggelam bersama dengan kapal ini. Wow, hari-hari ini, ya, ini sesuatu yang langka, saudaraku, kalau kita bisa melihat kisah ini, ya, saudaraku. Karena itu penting untuk kita merenungkan bagaimana kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Kita perlu banyak belajar, saudaraku. Saya merasakan, ya, walaupun di usia saya yang masih mendekati 61 tahun untuk tahun ini, saya masih terus banyak belajar bagaimana untuk bisa mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi orang lain, saudara. Tidak gampang, tidak gampang. Tapi inilah kita harus mengaktifkan kasih itu, untuk kita melakukan kasih itu. Dengan apa? Dengan kemurahan hati. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, blessed to bless other. Ya, diberkati untuk memberkati orang-orang lain. Amin, saudaraku. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Amin, saudaraku. Ini penting, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, atau orang misalnya sampai menyanjung kita, memuji-muji kita, saudaraku, ya. Tapi semuanya itu kalau kita lakukan atas dasar kasih dengan pengertian supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. In God to be the glory. Amen. Ya. Ya, kepada Tuhanlah segala kemuliaan itu, saudaraku, ya. Ya, puji nama Tuhan ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya. Ya, yang kita harus pahami dalam hidup kita hari demi hari, apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Roma 8 ayat 28,
segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil dengan rencana Tuhan. Apapun juga, all things, ya, hal-hal yang buruk sekalipun juga, saya percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan. Kalau kita mengalami sakit penyakit sekalipun, saya percaya sakit penyakit bukan datang daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit, berarti ada maksud Tuhan di balik ini. Saya percaya Tuhan ingin juga berbicara kita pada waktu kita mungkin terbaring di rumah kita, di kasur, di ranjang kita, untuk merenungkan kembali kepada kasih Tuhan. Mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan ingin kita kembali lagi kepada Dia. Jadi ingat saudaraku, Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Tuhan selalu menyediakan yang baik untuk setiap kita. Dan Tuhan tidak pernah membenci kita. Dia selalu ingin mengasihi kita. Amin saudaraku. Karena itu kasihlah Tuhan itu dengan segenap hati kita. Dan kasihlah sesama kita, sebagaimana kita juga mengasihi diri kita sendiri. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa dipakai, ya, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudaraku. Kalau Tuhan memberkati kita hari ini, jangan makan berkat itu sendiri saudaraku. Bagikan juga berkat itu kepada orang lain yang membutuhkan. Amin saudaraku. Bless, ya, bless it to bless other. Diberkati untuk memberkati orang lain. Sharing your life, bagikan, sharing what you have to others, saudaraku. Bagikan apa yang saudara miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Dan itu adalah sesuatu firman Tuhan, saudaraku. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amen. Ya, adalah lebih berbahagia memberi. Wah, luar biasa. Bukankah kita kalau mendapatkan sesuatu kita senang, ya, kita happy. Tapi firman Tuhan katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberkati orang lain daripada kita diberkati, saudaraku. Saya percaya Tuhan ingin pakai setiap hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudaraku. Ambil komitmen yang baru pada pagi hari ini. Ambil tekad yang baru saudaraku dalam setiap kehidupan kita. Amin saudaraku, ya. Agar Tuhan senantiasa ingin memakai setiap kehidupan saudara dengan sungguh-sungguh. Apapun juga yang kau lakukan, lakukan dengan segenap hatimu. Yang terutama kasihlah sungguh-sungguh, ya, seorang akan yang lain. Dan aktifkan kasih itu saudaraku dengan hidup dengan murah hati, saling berbagi. Amin saudaraku. Dan berkati, kalau saudara diberkati, juga bless it to bless other. Jadi berkat untuk orang lain. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita. Ya, mari saudaraku kita persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus ini merupakan sesuatu firman Tuhan, di mana setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita boleh mengingat akan penebusan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk hal itu saudaraku, ya. Mari saudaraku, Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, ya, saudara mungkin bersama-sama dengan iCare saudara dimanapun saudara berada. Ya, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan setiap perjamuan kudus yang ada saudaraku, agar Tuhan boleh pakai setiap kehidupan kita untuk menjadi berkat Tuhan. Amin saudaraku. Ya, Tuhan ingin agar kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, mari saudaraku, ya, saya mengajak kita untuk kita memegang roti dan anggur di tangan kanan kita bersama-sama. Ya, saya bisa pegang roti di tangan kanan saudara bersama-sama. Ya, kita akan berdoa, mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu ya Tuhan, yang Kau sudah pecah-pecahkan bagi setiap kami, agar kami juga boleh mengikuti teladan-Mu. Kami juga boleh memecah-mecahkan hidup kami, membagi-bagikan hidup kami, sharing our life to others, untuk Tuhan saling berbagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan roti ini yang melambangkan tubuh-Mu, sehingga kami juga boleh menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebab
Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saudara juga bisa memegang anggur yang melambangkan darah Yesus. Tangan kanan saudara, kita mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur untuk darah-Mu, darah perjanjian baru. Darah-Mu yang sudah mengampuni segala dosa kami. Darah-Mu yang sudah menanggung Tuhan Yesus setiap sakit penyakit, bahkan setiap kutuk yang ditimpakan atas kami, sehingga kami boleh hidup di bawah kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, darah-Mu yang selalu menjaga setiap keluar masuk kami, yang melindungi kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan untuk anggur ini yang melambangkan darah-Mu, memberikan kehidupan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara. Mari ambil waktu sejenak. Saudara bisa bergandengan tangan dengan anggota keluarga saudara, mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan baik bagi setiap kita. Kasih-Nya senantiasa baru dicurahkan. Biar berkat-berkat Tuhan dicurahkan juga dalam setiap keluarga kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami, bagi keluarga kami. Tuhan Yesus, rencana-Mu indah atas hidup kami, atas keluarga kami ya Bapa. Terima kasih, kami ingin Tuhan belajarkan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Yang terutama Tuhan untuk kami bersungguh-sungguh mengasihi orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh mengaktifkan kasih Bapa dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami juga boleh diberkati Tuhan untuk bisa memberkati orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari saudaraku, saudara angkat tangan saudara, terima berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini, hamba berdoa Tuhan, urapan-Mu yang baru turun atas mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasih, jika pada hari ini engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat-Nya akan turun atasmu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Tuhan yang senantiasa memberkati setiap lumbung-lumbungmu, setiap usaha pekerjaanmu, studimu, apapun juga yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu. Tuhan yang akan membuat engkau berhasil. Bahkan keberuntungan daripada Tuhan menyertai sepanjang perjalanan dalam hidupmu. Tuhan memberkati setiap isi rumahmu, setiap keluargamu, rumah tanggamu dengan kerukunan, kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang terbaik, bahkan berkat umur panjang ada dalam setiap kehidupanmu. Pulanglah dalam damai sejahtera dengan membawa berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa. Kiranya persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat pada siang hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua.